بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Ustazah harap anak-anakku semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan selalu dalam lindungan Allah serta senantiasa dimudahkan dalam segala aktivitasnya di rumah. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, sekarang kita sudah masuk di materi baru lagi, yaitu tematik 3, tema 3. Nah, sekarang sudah materi tema 3, mengenal benda di sekitarku. Alhamdulillah, sekarang kita sudah masuk di subtema 2, wujud benda. Nah, di sini ada gambar Ana dan keluarganya berlibur ke kolam renang. Ada banyak benda di sekitar kolam renang. Ada benda yang terbuat dari alam, contohnya air, tanah, dan batu. Ada juga benda buatan manusia, contohnya pelampung, kacamata, renang, dan meja. Nah, itu semua benda yang terbuat dari alam. Nah, apakah kalian mengetahui perbedaan benda-benda tersebut? Berdasarkan wujudnya, benda dapat dikelompokkan menjadi 3. Nah, di sini kita akan membahasnya. Nah, bisakah kalian menyebutkan ketiga wujud itu? Nah, sekarang kita buka bukunya. Nah, di sini pembelajaran pertama, pembelajaran 1, materinya yaitu macam-macam wujud benda. Kedua, satuan jarak. Ketiga, gerakan kaki. Nah, di sini mengidentifikasi wujud benda. Nah, bacalah teks berikut dengan seksama. Di sini ada wujud benda, ada 3 macam wujud benda. Pertama yaitu padat, cair, dan gas. Nah, meja, kursi, dan lemari adalah benda padat, sedangkan air, oli, dan minyak goreng adalah benda cair, sedangkan udara dan uap air adalah gas. Nah, itu contoh 3 macam wujud benda. Ada padat, cair, dan gas. Itu terbagi menjadi 3. Nah, buka bukunya di halaman 60. Di sini ada ayo mengamati, mengelompokkan benda berdasarkan wujudnya. Di situ ada memasak di dapur. Di situ banyak kita lihat berbagai macam benda. Nah, sini Melani sedang membantu ibunya memasak di dapur. Melani banyak menggunakan benda untuk memasak. Bahan yang diperlukan juga banyak, seperti sayuran, minyak goreng, kecap, cabai, bawang, dan garam. Perhatikan gambar dapur rumah Melani di samping. Nah, seperti itu. Kita bisa lihat ada sendok, pergantungan, berbagai macam sendok, ada panci, ada kecap, sambal, dan sayuran. Ada kompor. Nah, itu berbagai macam alat benda.
itu, sekarang kita lanjut mengelompokkan benda di sekitar. Nah, di sini tuh ada yang ingin dikelompokkan, ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Nanti kita bisa kerjakan itu ya. Nah, sekarang kita lanjut mengoperasi satuan jarak. Nah, di sini bisa kita lihat di halaman 61. Apa alat transportasi yang kalian gunakan untuk ke sekolah? Pernahkah kalian naik alat transportasi seperti pada gambar di samping? Termasuk wujud benda apa mobil itu? Mobil itu termasuk wujud padat. Nah, ini angkutan umum ya, bisa digunakan anak-anak ke sekolah atau ibu ke pasar. Dia mengantar kita ke tempat yang kita tuju dan dia berwujud padat. Nah, sekarang di sini ada gambar lagi, Dena antar tempat. Ana dan keluarganya mengendarai mobil ketika berlibur ke danau. Setelah dari danau, keluarga Ana mengunjungi rumah paman. Jarak rumah Ana ke danau 15 km, 700 meter. Jarak danau ke rumah paman 5.250. Perhatikan gambar di samping. Nah, di sini ada rumah Ana, jaraknya itu 15 km, 700 meter dari rumah Ana ke danau. Sedangkan dari danau ke rumah paman itu 5.250 meter. Nah, di sini kita disuruh satuan jarak dapat dinyatakan dalam kilometer dan meter. Nah, ini rumusnya. Nah, di sini rumah Ana ke danau berjarak 15 km, 700 meter. Berapa jarak rumah Ana ke danau dalam satuan meter? Kita disuruh dalam satuan meternya itu berapa? Nah, di sini caranya 15 km ditambah 700 meter. Nah, 15 km itu sama dengan 15.000 meter. Nah, 15 km ditambah 700 meter sama dengan 15.000 meter ditambah 700 meter. Berapa penjumlahannya? Yaitu 15.700 meter. Jadi rumah Ana ke danau berjarak 15.700 meter. Itu penjumlahan ditambah tadi 15 ditambah 700, jadi 15.700 meter. Nah, Ana dan keluarganya mengunjungi rumah paman yang berjarak 5.250 meter. Nah, dari danau, berapa jarak danau ke rumah paman dalam satuan kilometer? Tadi kita disuruh dalam satuan meter, sekarang dalam satuan kilometer. Nah, begini cara menghitungnya. 5.250 meter itu kita pisahkan 5.000 meter sama dengan 5 km. Sedangkan 250 meter itu 250 meter tetap ya. Nah, di sini penjumlahannya 5.250 meter sama dengan 5 km ditambah 250 meter. Jadi, jarak danau ke rumah paman adalah 5 km 250 meter. Nah, seperti itu. Nah, sekarang di sini mengenal alat ukur. Mengukur kedalaman laut. Ada berbagai macam alat ukur. Tiap alat ukur memiliki kegunaan yang berbeda. Contohnya echozouder yang digunakan untuk mengukur kedalaman digunakan untuk mengukur kedalaman laut.
Nah, biasanya alat ini terpasang di sebuah kapal. Nah, seperti ini contohnya gambar dari alat echo sounder. Nah, dia digunakan untuk sebuah kapal mengukur kedalaman laut. Jadi, cara kerja dari echo sounder yaitu mengirimkan gelombang suara ke dasar laut. Nah, gelombang suara yang mengenai dasar laut akan dipantulkan gelombang pantul, akan ditangkap oleh echo sounder. Nah, melalui bunyi pantulan tersebut dapat diketahui kedalaman lautnya. Jadi manusia tidak perlu menyelam hingga ke dasar laut untuk mengetahui kedalamannya. Nah, seperti di gambar ini, di gambar A itu kedalamannya itu yang kapal A 9 km 565 meter. Nah, sedangkan B 6 km 425 meter. Nah, itulah cara kerja dari echo sounder. Sekarang kita lanjut, masih di halaman 64, mengidentifikasi gerak lemah dan kuat. Kalian tentu bisa menyebutkan perbedaan wujud benda. Nah, benda padat dan benda cair dapat dilihat serta diraba, namun berbeda dengan gas. Udara adalah contoh benda gas. Udara tidak dapat dilihat, tapi dapat dirasakan. Angin adalah udara yang bergerak. Angin dapat bertiup lembut dan bertiup sangat kencang. Angin sepoi-sepoi adalah angin yang bertiup lembut, sedangkan angin topan adalah angin yang bertiup sangat kencang. Nah, di sini ada permainan atau gerakan yang ingin diikuti angin, gerakan angin ya. Nah, amatilah gambar di samping ini. Tirukan gerakan angin sepoi-sepoi. Jadi gambar pertama itu adalah angin bergerak lambat. Begitu gerakannya, dia ke samping, ke kiri dengan lambat. Nah, tirukan gerakan angin sepoi-sepoi, bergeraklah dengan lemah ke kiri dan ke kanan. Itu anak bergerak lambat. Yang kedua, sekarang tirukan gerakan angin kencang. Bergeraklah dengan hentakan. Nah, ini anak bergerak dengan cepat. Dia bergerak dengan sangat cepat mengikuti angin yang kencang. Sedangkan yang ketiga, bergeraklah seperti angin puting beliung, bergerak memutar. Kita bisa tahu ya, bisa pernah lihat kalau angin puting beliung itu seperti apa. Dia bergerak berputar sangat kencang. Seperti itu. Jadi gerakan-gerakan ada 3 macam: angin sepoi-sepoi, angin kencang, dan angin puting beliung. Nah, sekarang kita sudah masuk di pembelajaran kedua, yaitu materinya macam-macam wujud benda, massa, dan volume benda. 2. Memantulkan dan menangkap bola. Ketiga, menceritakan pengalaman menolong orang lain. Nah, di sini mengidentifikasi massa benda. Kalian sudah mengenal wujud benda, bukan? Ada benda padat, cair, dan gas. Benda-benda tersebut memiliki massa dan volume. Apakah yang dimaksud massa dan volume? Nah, di sini ada teks percakapan ya, massa benda. Ana memperhatikan bola plastik yang dipegang Wayan dan bola basket yang dipegang Titus. Keduanya terbuat dari bahan yang berbeda walaupun sama-sama bola. Nah, di sini Ana, kedua bola yang kalian pegang mempunyai ukuran berbeda. Keduanya juga terbuat dari bahan berbeda. Kira-kira bola manakah yang massanya lebih besar? Apa itu massa? Kata Ana.
Mari kita lakukan percobaan bersama-sama. Wayan, coba kamu letakkan bola plastik di timbangan. Bola basket yang kamu pegang, letakkan juga di timbangan. Nah, Titus, lihat apa yang terjadi. Nah, di sini menimbang benda ada bola yang warna merah ditimbang dan bola yang berwarna hijau. Nah, bola plastik lebih ringan, Ana. Betul, Titus. Bola plastik dan bola basket terbuat dari bahan berbeda. Bola plastik terbuat dari plastik, sedangkan bola basket terbuat dari kulit sintetis. Nah, bola plastik lebih ringan daripada bola basket. Jumlah bahan penyusun yang terdapat pada benda disebut massa. Jadi, bola yang lebih ringan memiliki massa lebih kecil. Benar sekali, Wayan, kata Ana. Satuan massa umumnya adalah gram atau kilogram. Massa diukur menggunakan timbangan atau neraca. Nah, ini alat ukur untuk mengukur massa. Ada 2 macam ya. Pertama dan timbangan. Nah, di sini ayo berlatih. Nah, di sini membedakan massa benda. Nah, kita kerjakan nomor 1 ya. Nah, amatilah benda yang diukur massa dan lingkarilah pernyataan yang benar. Nah, di sini bisa kita lihat blok A mempunyai massa lebih besar atau kecil daripada blok B. Nah, kita ulang, blok A mempunyai massa lebih besar daripada blok B. Itu jawabannya. Nanti bisa kalian lanjut ya. Nah, di sini kita bisa membedakan massa dan berat. Apakah massa dan berat itu sama? Apakah massa dan berat itu sama? Massa sering disamakan dengan berat. Ternyata massa dan berat itu berbeda. Massa adalah banyaknya materi yang terkandung dalam suatu benda. Massa sifatnya konstan atau tidak berubah. Sedangkan kalau kita bicara tentang berat, kaitannya dengan gaya tarik bumi atau gravitasi. Berat suatu benda bisa hilang, sedangkan massa tidak. Nah, contohnya astronot yang berada di ruang angkasa. Saat berada di ruang angkasa, tubuh astronot itu menjadi ringan atau bahkan tidak berbobot sama sekali. Bobot badan astronot saat benda di bulan akan lebih ringan dibanding saat ia berada di bumi. Hal itu dikarenakan astronot lepas dari gaya tarik bumi atau gravitasi. Nah, itu perbedaannya massa dan berat. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaan berat di bumi dan bulan. Nah, sementara itu massa pada astronot itu tidak akan berubah. Massa diukur satuan kilogram, sementara berat diukur dengan satuan Newton. Lalu, mengapa timbangan berat badan satuannya kilogram? Hal itu dikarenakan timbangan berat badan yang kita miliki sudah diatur sehingga menghasilkan satuan kilogram. Nah, pengaturan ini dilakukan untuk mempermudah kita membaca berat badan. Selain itu, timbangan juga sudah disesuaikan dengan percepatan gravitasi di permukaan bumi. Nah, seperti itu perbedaan massa dan berat, ya. Nah, sekarang di sini memantulkan dan menangkap bola. Perhatikan aneka bola di bawah ini. Ada 3 macam bola, yaitu bola sepak, bola basket, dan bola kasti. Nah, di sini apa sajakah jenis bola tersebut? Manakah bola yang mempunyai massa paling besar? Manakah bola yang mempunyai massa paling kecil? Nah, kalian telah mengamati jenis bola di atas. Pantulkan ketiga jenis bola tersebut ke lantai. Nah, bola manakah yang memantulkan paling tinggi? Nah, seperti itu. Yang kita tahu, bola yang paling berat itu adalah bola basket. Yang ringan itu bola kasti, bola yang paling kecil. Nah, sekarang lanjut menyebutkan arti penting menolong. Nah, di sini ada
teks bacaan sikap tolong-menolong. Ana, Rasti, Wayan, dan Togar berlatih memantul dan menangkap bola di lapangan. Tiba-tiba Wayan terjatuh ketika menangkap bola dipantulkan Togar. Melihat Wayan terjatuh, Togar segera menghentikan permainan. Ana dan Rasti ikut menolong Wayan. Togar dan Ana memapah Wayan ke UKS. UKS adalah usaha kesehatan sekolah. Nah, seperti di gambar, Ana, Rasti, dan Togar menolong Wayan. Nah, itulah bentuk dari sikap tolong-menolong. Rasti memanggil ibu guru. Wayan kemudian diperiksa oleh ibu guru. Setelah diperiksa, ternyata lutut Wayan lecet. Rasti membantu membersihkan luka Wayan. Ana mengambilkan obat merah di kotak P3K. Nah, kotak P3K itu adalah pertolongan pertama pada kecelakaan. Sedangkan Togar membantu mengoleskan obat merah ke luka Wayan. Nah, mereka semua punya masing-masing tugas untuk menolong Wayan. Itulah sikap tolong-menolong. Nah, jika kita melihat atau teman kita yang membutuhkan pertolongan, maka jangan sungkan untuk menolongnya. Itulah sikap dari tolong-menolong. Nah, mungkin sampai di sini pembelajaran kita. Mudah-mudahan Ananda semua bisa mengerti dan paham yang Ustazah jelaskan ya. Seperti biasa, tugasnya nanti Ustazah tuliskan di akhir video. Tetap semangat ya Ananda belajar di rumahnya. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.